Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Cliff Koadinata dengan NIM 220101010037. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai proposal pengembangan sistem informasi terkait dengan online trading. Saya memulai dengan latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa pasar saham telah berkembang pesat di Indonesia. Hal ini tercermin dari gambar satu yang menunjukkan bahwa rata-rata nilai transaksi saham harian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data gambar satu menunjukkan rata-rata nilai transaksi dari 2015 sampai dengan 2022 yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, rata-rata nilai transaksi saham harian mencapai puncaknya, yaitu sebesar 14 triliun rupiah. Nah, salah satu tujuan dari investor untuk membeli suatu saham adalah mendapatkan return atau keuntungan yang optimal dari setiap keputusan yang telah diambil. Dengan demikian, investor memerlukan suatu sarana sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat atau yang sesuai dengan atau keputusan yang mengoptimalkan keuntungannya. Selanjutnya, dengan demikian, para investor membutuhkan sinyal dari perusahaan untuk dapat mengambil keputusan yang baik. Sinyal tersebut dapat berupa informasi yang disampaikan kepada pemegang saham dan masyarakat. Sinyal diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor tentang bagaimana prospek perusahaan, bagaimana keadaan perusahaan hari ini, sehingga menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Salah satu teori yang seringkali digunakan adalah teori sinyal yang berkaitan dengan pengurangan asimetri informasi bagi investor. Jadi diharapkan bahwa informasi yang disampaikan oleh perusahaan itu mengurangi asimetri informasi sehingga keputusan investor benar-benar objektif. Namun, seringkali kualitas sinyal bergantung pada kemampuan investor dalam menganalisis informasi. Dengan demikian, bagi investor-investor, terutama investor pemula, memerlukan adanya sistem informasi untuk mempermudah para investor, sekalipun investor yang relatif awam itu dapat memanfaatkan atau menggunakan informasi itu untuk melakukan pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi online trading yang berguna dalam pengambilan keputusan dalam pembelian atau penjualan saham yang diharapkan lebih user-friendly. Selanjutnya, saya menyampaikan mengenai kajian pustaka. Yang pertama, informasi di pasar saham. Sebenarnya salah satu teori yang bisa mewakili sudah disampaikan sebelumnya, yaitu teori signaling, di mana diharapkan dengan adanya sistem informasi akuntansi yang semakin optimal, diharapkan memberikan sinyal kepada pemegang saham dalam pengambilan keputusan. Nah, tapi dalam kajian pustaka ini saya sampaikan perspektif lainnya, yaitu informasi di pasar saham. Nah, informasi di pasar saham ini salah satu penelitian menunjukkan bahwa analis AI atau artificial intelligence yang dibangun dapat memahami indikator ekonomi baik makro, kualitatif maupun informasi keuangan secara lebih baik, serta menunjukkan bahwa AI mampu mengungguli mayoritas analis manusia dalam peramalan harga saham dan menghasilkan return atau laba yang lebih unggul. Dari penelitian ini dapat disimpulkan terdapat 3 informasi utama, yaitu informasi ekonomi, kualitatif, dan juga informasi keuangan. Informasi ekonomi makro.
Nah, informasi ekonomi makro ini berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi yang dipandang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang tentu saja kemudian berdampak pada reaksi pasar yang tercermin pada harga saham. Sebaik apapun industri dan perusahaan, tetapi berada dalam ekonomi yang kurang baik, maka perusahaan tersebut atau industri tersebut tidak dapat bertahan atau mengalami kesulitan dalam menghadapi krisis ekonomi. Beberapa informasi yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah GDP, kurs, inflasi, dan suku bunga. Dan informasi ekonomi ini yang merupakan salah satu informasi yang menjadi sinyal bagi pemegang saham. Dan ini dapat melengkapi sistem informasi online trading. Kemudian informasi yang jarang digunakan, tetapi bukan jarang digunakan ya, sangat penting untuk digunakan, tetapi jarang sekali dimanfaatkan oleh para pemegang saham karena membutuhkan waktu yang cukup panjang dan seringkali tidak disediakan oleh online platform. Nah, ini merupakan satu keunggulan bahwa penelitian ini menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh investor berkaitan dengan informasi kualitatif dari suatu perusahaan. Dan seringkali informasi kualitatif ini dapat memberikan informasi yang bisa memprediksi untuk prospek-prospek di masa depan. Misalkan ada pengembangan proyek, misalkan informasi mengenai manajerial, misalkan direksinya siapa, background direksinya siapa. Nah, ini menjadi informasi tambahan yang memberikan sinyal kepada investor. Oke, ya ini sudah saya sampaikan tadi informasi tentang manajemen, kepemimpinan, model bisnis, bisnis action plan, pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Informasi-informasi ini tentu saja sangat berguna dan sangat baik jika dapat difasilitasi oleh platform online trading. Selanjutnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan. Ya, beberapa platform juga sudah menyediakan ini dan ini bisa menjadi pelengkap ya. Salah satu informasi keuangan ini merupakan salah satu informasi yang dipertimbangkan oleh investor untuk untuk pengambilan keputusan. Ya, informasi mengenai laporan keuangan yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan perusahaan yang tercermin dari kinerja perusahaan. Nah, seringkali informasi yang dinantikan oleh investor adalah kebijakan dividen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Dengan demikian, informasi yang sebaiknya dipertimbangkan dalam mengembangkan sistem informasi online trading adalah informasi berkaitan dengan besarnya dividen, yaitu dividen payout ratio, dividen yield. Informasi akuntansi yang umum digunakan oleh investor adalah informasi yang berkaitan dengan profitabilitas ya. Jadi ini yang menjadi satu pelengkap untuk online trading, informasi online trading. Pendekatan yang dilakukan karena kita ingin memberikan sistem informasi yang memenuhi kebutuhan konsumen ya, atau investor, maka perlu kita lakukan wawancara terhadap pengguna seperti investor pemula, berpengalaman, dan analis saham sehingga dapat mendapatkan insight atau mendapatkan pandangan dari sudut pandang pengguna. Karena kita menciptakan sistem untuk dimanfaatkan untuk user friendly ya, supaya user friendly dimanfaatkan dengan mudah oleh investor atau user. Nah, wawancara ini diperlukan untuk memperoleh fitur-fitur apa saja yang benar-benar perlu atau dibutuhkan bagi investor yang wajib ada pada aplikasi. Selain itu, kita perlu melakukan yang namanya observasi untuk mengamati aplikasi-aplikasi yang telah ada, kemudian membandingkan antara kelebihan dan kekurangan dari aplikasi online trading sehingga dapat memperbaiki kelemahan aplikasi yang sudah ada dan menambahkan fitur-fitur yang berguna bagi pengguna. Tadi sempat saya sampaikan sedikit tentang informasi kualitatif. Nah, ini mungkin bisa menjadi tambahan nanti pada saat pembuatan sistem informasi online trading ya. Tapi itu masih bersifat asumsi sehingga perlu adanya wawancara dan observasi untuk mengkonfirmasi untuk melengkapi perancangan sistem informasi. Oke, baik.
Ini bagian terakhir terkait dengan daftar pustaka yang digunakan dalam kajian ini ada dari Asyama, ada dari Jennifer Radianto dan Koordinata, kemudian dari MISI berkaitan dengan Big Data dan Macron Information, ada Puspita Ningtyas dan kemudian Sing Tandon dan ini adalah referensi-referensi yang saya gunakan dalam presentasi atau dalam penelitian ini. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika mungkin ada salah ucap, salah atau kekurangan. Mohon maaf. Sampai ketemu pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih.